adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang mengapa bergantung kepada Allah. Mengapa manusia harus bergantung kepada Allah? Sebelumnya kita simak dulu yuk, apa sih pengertian manusia harus bergantung kepada Allah? Apa arti manusia bergantung kepada Allah? Tahukah kalian apa arti bergantung? Satu, bersangkut atau berkait. Dua, berpegang. Tiga, menyandarkan diri. Empat, terikat pada sesuatu. Maka, pengertian dari manusia bergantung kepada Allah adalah manusia terikat pada kekuasaan Allah. Sehingga manusia harus berpegang dan mengandalkan Allah dalam segala hal. Mengapa manusia harus bergantung kepada Allah? Ada beberapa alasan yang membuat manusia harus bergantung kepada Allah. Yang pertama, Allah telah menciptakan kita dengan memberi napas kehidupan. Hidup mati kita ditentukan oleh Allah. Yang kedua, manusia tidak dapat atau tidak bisa menyelamatkan diri dari dosa. Hanya Yesus Kristus yang mampu menebus dosa dengan cara mengorbankan dirinya. Yang ketiga, hanya Allah satu-satunya sumber pertolongan saat menghadapi kesulitan. Yang keempat, hanya Allah yang sanggup mencukupi segala kebutuhan kita. Yang kelima, hanya Allah yang dapat melindungi, memimpin, menghibur, menguatkan, menyembuhkan, dan menjaga kita. Kita simak lagi yuk, mengapa manusia harus bergantung kepada Allah. Mengapa manusia harus bergantung kepada Allah? Pernahkah kamu membuat kerajinan tangan? Ketika kamu membuat sesuatu barang, maka kamulah yang paling berkuasa atas barang tersebut. Nasib barang itu bergantung kepadamu. Apakah kamu mau menyimpannya, menghiasnya, atau menjadikannya semakin indah? Ataukah kamu mau merobek dan membuangnya? Itu semua terserah kepadamu. Sebab kamulah yang telah membuatnya. Demikian juga dengan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah. Maka Allah mempunyai kekuasaan atas hidup manusia. Segala hal tentang manusia, Allah yang paling mengetahuinya. Kekuatan dan kelemahan kita, Allah yang paling mengetahuinya. Bahkan sesuatu yang kadang kita sendiri belum tahu, Allah sudah mengetahuinya. Misalnya, bakat atau talenta kita. Sering kita tidak menyadari, tetapi Allah tahu, sebab Ia yang memberikannya kepada kita. Itulah sebabnya manusia harus bergantung kepada Allah, sebab Allah yang memiliki kuasa terhadap hidup manusia. Lalu, bagaimanakah bergantung kepada Allah itu? Salah satu contoh bergantung kepada Allah adalah saat kita menghadapi ulangan. Kamu memang harus belajar, tetapi belajar saja tidak cukup. Kamu juga perlu berdoa. Untuk apa kita perlu berdoa saat menghadapi ulangan? Yang pertama, supaya Allah memberikan ingatan yang baik kepada kita, sehingga apa yang kita pelajari dapat kita ingat-ingat kembali. Yang kedua, supaya Allah memberikan kesehatan, sehingga kita dapat mengerjakan dengan lancar tanpa terganggu oleh suatu penyakit.
Yang ketiga, supaya setiap perlengkapan yang kita perlukan, misalnya laptop, handphone, jaringan internet, dan sebagainya, dalam keadaan yang baik. Berdoa adalah salah satu cara kita bergantung kepada Allah. Selain berdoa, kita juga dapat bergantung kepada Allah melalui melakukan setiap saran dan nasihat yang baik dari orang tua dan guru kita. Kesimpulan. Jadi, bergantung kepada Allah adalah menyerahkan segala usaha kita kepada Allah. Kita tetap harus berusaha melakukan yang terbaik, tetapi kekuatan kita sendiri tidak cukup. Maka kita minta bantuan Allah untuk menyempurnakan usaha kita. Dengan bergantung kepada Allah, semua yang kita usahakan tidak akan sia-sia. Kalian pasti bisa. Contoh hidup yang bergantung pada Allah itu ada lagi loh. Ada seorang tokoh Alkitab yang selalu bergantung pada Allah. Yuk kita simak videonya. Itu sang pendakwa. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa ia berani menunjukkan dirinya di hadapan Tuhan? Dari mana engkau? Aku dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Mau apa dia? Apa pendapatmu tentang hambaku Ayub? Tidak seorang pun di bumi seperti dia. Ia seorang yang baik, yang menghormatiku dan tidak melakukan kejahatan. Ya, tapi Ayub punya alasan untuk takut Allah. Ya. Kau selalu melindungi dia, keluarganya, dan kekayaannya. Kau membuat semua yang dia lakukan berhasil. Lihat betapa kayanya dia, tapi coba ambillah semua yang dia punya. Ia akan mengutuk engkau di hadapanmu. Kau boleh mengujinya. Lakukan apapun terhadap semua yang ia miliki, tapi jangan melukainya. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Pembuluh sedang membajak dan keledai-keledai sedang makan. Para pencuri menyerang dan mencuri mereka. Juga membunuh para pekerja dengan pedang. Dan hanya aku sendiri yang selamat. Tuhan, api dari Tuhan turun dari langit dan membakar domba-domba dan para pekerja dan menghabisi mereka semuanya, Tuhan. 3 kelompok orang Kasdi menyerang dan mencuri unta-unta Tuanku. Semua pekerja Tuanku dibunuh dan hanya aku yang Anak-anak Tuanku sedang berpesta di rumah anak tertua Tuanku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari padang belantara dan menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Semua anak Tuanku meninggal. Hanya aku yang selamat untuk memberitahu Tuanku. Mengapa semua ini terjadi? Tuhanlah yang memberi dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seharusnya dia marah pada Tuhan atas apa yang terjadi, tapi dia malah memujinya. Dari mana saja kau? Kesana kemari menjelajah bumi dan bolak-balik masuk ke dalamnya. Apa kau lihat hambaku Ayub? Tidak seorang pun seperti dia di bumi. Tidak bersalah dan seorang yang benar. Dan ia menjaga integritasnya. Manusia akan lakukan apapun untuk hidup. Coba rusak tubuhnya dengan rasa sakit. Pasti ia akan mengutuk engkau. Apa? Mengutuk? Bagaimana mungkin? Tuhan akan membiarkan dia melakukan ini? Ia ada di tanganmu, tapi jangan ambil nyawanya. Aduh, apa itu?
Apa yang terjadi? Tuanku Ayub, apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa? Masihkah kau teguh dengan integritasmu? Kutuklah Tuhan dan matilah. Kau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk? Ayub, dengan semua hal buruk yang terjadi, kamu masih percaya ada Tuhan yang menjagamu? Aku harap kata-kataku dapat ditulis atau dipahat di sebuah batu. Karena aku tahu penebusku hidup dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Tubuhku akan hancur, tapi setelah ini aku akan melihat Tuhan. Iya, aku akan melihatnya dengan mataku dan akan terkagum dalam pikiranku. Kisah Ayub mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi kesulitan hidup, kita harus selalu bergantung pada Allah. Ayub seorang yang saleh, mengalami penderitaan hebat, tetapi ia tetap setia kepada Allah. Kisahnya menunjukkan bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu dan penderitaan tidak selalu merupakan hukuman atas dosa. Ayub menyadari keterbatasannya dan merendahkan diri di hadapan Allah, menunjukkan pentingnya kerendahan hati. Pada akhirnya Allah memulihkan Ayub, mengajarkan bahwa Allah setia dan penuh kasih. Jadi, kita harus percaya dan bergantung pada Allah dalam segala situasi.